selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja nih, kita bedah rangkuman berita dan data pilihan Anda dari Bloomberg Technostock. Ini untuk tanggal 4 Juni 2025. Misi kita masih sama ya, kita gali intisari terpenting dari pasar, teknologi, sampai berita nasional, khusus buat Anda. Nah, hari ini ada beberapa hal yang cukup menarik dan kayaknya agak kontras gitu. Misalnya, harga emas Antam kok anjlok lumayan ya? Tapi di sisi lain ada rencana investasi gede banget nih, 81 triliun dari Dantara Reksa. Coba kita lihat lebih dalam yuk. Kita mulai dari pasar dulu deh. Harga emas Antam tadi tercatat turun 16.000 ya. Kayaknya sih ngikutin harga emas global yang lagi melemah juga. IHSG ya sedikit positif lah, naik tipis 0,29% terakhir kita cek. Tapi nih, rupiah kok rasanya masih agak tertekan ya, di kisaran 16,307 per dolar AS. Ini sebenarnya ada apa sih di pasar? Iya, ini kalau dilihat-lihat ini kombinasi ya, ada tekanan dari luar, tapi juga investor di dalam negerinya kayaknya lagi hati-hati banget. Pelemahan rupiah, terus ditambah lagi lelang SUN, surat utang negara itu kurang peminat, itu kan nunjukin ada keraguan gitu loh. Padahal pemerintah udah keluarin stimulus lumayan loh 24,44 triliun. Tapi ya gitu. Terus OJK juga kan ngingetin, nurunin suku bunga bank itu perlu waktu, perlu proses. Nggak bisa secepat BI rate turun langsung ces gitu. Ditambah lagi, nah ini, sinyal dari The Fed di AS. Si Bostic bilang kayaknya belum akan nurunin suku bunga AS dalam waktu dekat. Itu jelas ngefek ke sentimen global termasuk ke kita. Jadi stimulusnya ada, tapi pasar kayaknya masih gimana ya, nunggu kepastian atau mungkin khawatir sama faktor luar ya. Menarik, menarik. Nah, di tengah situasi yang kayak gini, gimana kita lihat rencana investasi Danantara yang 81 triliun itu? Gede banget angkanya. Ya, rencana itu secara teori bisa jadi sentimen positif yang kuat banget. Tapi, kata kuncinya kan jika terrealisasi ya, ini bisa jadi angin segar yang dibutuhin pasar, tapi ya realisasinya pasti bergantung banget sama iklim investasi ke depan, sama kepercayaan pasar juga. Jadi ya sebuah kontras yang menarik sih untuk dicermati dibandingin sama kehati-hatian pasar sekarang ini. Oke, kontras ini kayaknya juga terasa ya di sektor teknologi dan bisnis. Ini ada kabar kurang enak nih soal PHK di beberapa e-commerce, ada TikTok Cash disebut-sebut. Tapi di saat yang sama malah perusahaan medianya Trump mau rilis ETF Bitcoin. Itu kan semacam reksadana Bitcoin gitu ya. Terus ada lagi peringatan dari Kaspersky soal malware perbankan baru yang bahaya katanya. Wah, ini dinamikanya campur aduk banget ya. Betul, betul. Dinamis banget. Guncangan di e-commerce itu bisa jadi karena persaingannya makin ketat, atau mungkin model bisnisnya lagi adaptasi gitu, cari bentuk yang pas di pasar kita. Sementara itu, munculnya produk kayak ETF Bitcoin dari, ya bisa dibilang, pihak yang nggak disangka-sangka, itu malah nunjukin kalau minat ke aset digital tuh, masih ada, masih kuat. Walaupun mungkin lebih ke arah spekulasi ya. Nah, soal ancaman cyber kayak malware baru itu, yaitu pengingatlah buat kita semua. Risiko di era digital ini nyata dan terus berkembang. Harus waspada terus. Oke, sekarang kita geser sedikit ke berita dalam negeri sama sektor real. Ada pernyataan istana nih soal wamen yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Katanya sih nggak melanggar aturan. Terus Menkes juga berusaha nenangin soal kasus COVID yang naik lagi. Katanya bukan dari varian yang mematikan kok. Dan dari industri, Apindo juga ngebantah isu kalau bakal ada banjir impor dari China gara-gara tarif yang diterapin AS ke China. Nah, pernyataan Apindo itu penting tuh. Karena itu nyangkut langsung ke dinamika perdagangan global. Ada potensi nggak barang-barang dari China itu dialihin ke pasar Indonesia gara-gara tarif di AS? Ini juga jadi menarik kalau kita sandingkan sama berita restrukturisasi besar di luar negeri. Kayak VW itu kan, nawarin 20.000 karyawan buat mundur sukarela. Gede banget itu. Itu kan nunjukin tekanan efisiensi global di industri ya. Nah, kontrasnya, di sini kita malah berharap program hilirisasi yang ngolah bahan mentah di dalam negeri itu justru bisa nahan laju PHK di manufaktur. Jadi kayak ada dua tren yang agak berlawanan arah gitu ya, antara global sama harapan domestik kita. Oke, sebelum kita tarik kesimpulan nih, ada info unik lain dari sumber Anda. Katanya permintaan Rolex bekas itu naik tajam ya sebelum tarif Trump berlaku, sama ada perkembangan soal darah buatan di Jepang. Ini selingan info aja sih buat Anda yang dengerin.
Iya, fenomena Rolex itu contoh kecil ya, gimana kebijakan ekonomi makro, kayak tarif itu, bisa langsung ngaruh ke perilaku konsumen, sampai ke pasar barang mewah bekas gitu. Kalau soal darah buatan, wah, ini kalau berhasil secara komersial, bisa jadi revolusi medis beneran. Bisa ngatasin masalah kekurangan donor darah, potensinya besar banget. Jadi dari semua obrolan kita nih, apa kira-kira intisari utamanya? Kayaknya pasar finansial masih cenderung main aman ya. Walaupun ada stimulus, ada rencana investasi besar. Terus teknologi lagi ada gejolak. Di satu sisi kayak e-commerce, tapi di sisi lain ada inovasi baru juga, kayak ETF kripto itu. Sementara itu, isu dalam negeri kayak kebijakan BUMN sama tren global kayak restrukturisasi industri itu saling terkait, saling pengaruh. Apa ya artinya semua ini buat Anda? Gini, gambaran besarnya sih, menurut saya kita ini lagi ada di fase adaptasi. Adaptasi yang lumayan kompleks ya. Adaptasi terhadap ketidakpastian ekonomi global, terus disrupsi teknologi yang nggak berhenti-berhenti, dan gimana kebijakan domestik kita coba buat merespons itu semua. Kuncinya ya, kita harus terus cermati gimana tren-tren yang kadang kelihatan kontras ini saling berinteraksi, saling mempengaruhi ke depannya gimana. Itu yang penting. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dengan sinyal yang beragam kayak gini, ada investasi triliunan di satu sisi, tapi di sisi lain ada PHK, pasar juga hati-hati. Kira-kira, ada nggak ya pergeseran fundamental dalam struktur ekonomi kita yang mungkin lagi terjadi di balik layar? Sesuatu yang mungkin belum ketangkap sama berita-berita utama. Coba direnungkan.